Halo guys, welcome to my channel. Kegiatan harianku ya guys. Ini hari Minggu guys. Aku nggak punya sayuran, tapi di belakang rumah aku banyak daun singkong muda nih. Daun pucuk daun singkong. Nah, ini aku mau bikin tumis daun singkong. Ini sehubungan hari Minggu. Tukang sayurnya belum ada dan pagi ini butuh sarapan guys. Nah, ini pucuknya aja ya. Pucuknya ini nggak akan bikin sakit perut. Cukup pucuknya saja. Ini tanaman pagar, tapi lumayan buat konsumsi. Nah. Pikiranku melenggu. Nah, ini enaknya hidup di kampung begini guys. Kalau nggak punya duit nggak perlu risau, kalau yang penting masih ada bumbu ya, jadi kita masih bisa masak. Dulu waktu aku tinggal di Jakarta, daun singkong ini agak susah loh dicari. Kalaupun ada, itu pun tua-tua. Oke, ini ada kebun di belakang rumah ini. Jadi ada pare gambas nih, tapi masih muda, nggak apa-apa buat lalap. Oh, ternyata ada gambas di sini guys. Nah, merayap. Alhamdulillah. Ya, ini ada tanaman gambas juga. Oh my god. Ini ada pepaya. Ini pepaya California guys. Aku mau ambil daunnya buat lalap. Nah, seger banget tuh. Aku ini nggak kapok-kapok loh, padahal kalau aku bisa makan daun pepaya, kalau kebanyakan tuh ada asam urat ya, tapi enaknya melebihi dari nikmatnya, melebihi dari sakitnya. Ini papayanya sudah mau buah. Ini gambasnya kayaknya udah mau habis nih, karena emang ini tanaman khusus ditanam untuk dimakan keluarga dan tetangga guys. Jadi tetangga bebas memetik ya, nggak perlu beli. Oh ya, ini juga ada tanaman nangka. Nah, di sini ada nangka guys. Nangkanya kalian tinggal bisa sayur nangka tuh. Nangka. Ini guys, sayuran dulu yang nggak perlu membeli di rumah ya. Ada pepaya, ada nangka, everything. Nah, ini ada daun melinjo nih, khusus buat bikin sayur asem tiap seminggu sekali.
Oke. Daun ubinya belum dapat banyak nih. Ini ada nih tanaman. Tuh guys, ini kebun. Lihat kebunku penuh dengan sayur. Oh ya, ini pohon pisang. Ini bonggolnya guys. Ini bonggol pisangnya ini bisa aku bikin keripik loh. Di video sebelumnya aku udah punya tentang cara membuat keripik dari bonggol pisang. Tapi kemarin aku ngambil bonggol pisang yang kecil, sekecil ini. Nah ini sisa kemarin. Nah kita nggak nyangka kan bonggol kayak gini bisa jadikan makanan. Lihat daunnya, pucuknya seger banget. Ini ada pohon-pohonnya. Oh ini ada sawit. Ini bapakku ini lagi budidaya pohon sawit nih. Enggak, ya masih ada kayak daun singkongnya masih kurang banyak pucuknya. Nah ini ternyata masih ada. Oh ya tuh bayam juga tumbuh. Ya ternyata ada juga terongnya guys. Ya terong lalap. Nah lumayan kita ada lalapan. Nah itu udah banyak tuh. Masih ada nggak ya? Nah, masih ada. Nah ini dia pucuk di pucuk pohon cemara. Oke guys, kita udah dapet 4 jenis sayuran. Ini ada gambas, ada terong, ada daun pepaya dan singkong. Kita mau tumis ya. Kita mau tumis. Oh ya ini juga ada. Kita habis tebang pohon pisang raja nih. Aduh, aku kalau beli pisang di depan Indomaret tuh Sunfried itu 1 biji 4.500. Nah, ini satu tandan paling 40.000 rupiah kalau di sini. Oke guys. Kita lanjutkan. Kita akan masak.
rebus daun singkongnya. Oh ya, aku mau petik bayam guys, buat kayaknya aku mau tak coel-coel aja deh. Ini ada bayam. Nah, ada bayam di sini. Ada bayam. Nah, ini bayam nggak ditanam, tumbuh sendiri. Semakin dipetik semakin muda dia. Oh ya, sepertinya masih kurang. Daun singkongnya masih kurang banyak ya. Jadi aku mau cari daun singkong di depan rumah. Depan jalan tuh ada daun singkong. Ini ya guys, enaknya hidup di kampung. Gak punya sayuran, tinggal cari-cari aja. Kita cari-cari sayuran. Nah, di sini ada daun singkong. Nah, ini ada kangkung juga loh. Kita petik lagi pucuk daun singkong. Tadi kurang banyak. Saya suka pucuknya yang begini, nah, pucuk. Bener-bener pucuk. Aduh, pucuk. Iya. Oke, nah. Ini pucuknya guys. Kalau pucuk ini lembut ya. Ini di pasar loh. Nah. Ini lokasi pasar tempel. Nah, ini masih banyak. Ya. Lihatlah. Nah, kita ambil. Ya.
Beneran, yang namanya daun singkong ini 2 hari juga udah langsung bisa dipanen loh. 2 hari kita petik, besok udah tumbuh seperti gini. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita menanam tanaman dan tanaman kita dimakan orang lain, dimanfaatkan orang lain, maka itu jadi sedekah jariah untuk mereka, untuk kita. Jadi kita bisa mengambilnya. Kenapa sedekah jariah? Karena kalau mereka makan dan mereka sehat, mereka bisa bekerja, dan hasil pekerjaannya juga buat sedekah. Nah, itulah sedekah jariah, mengalir terus tiada henti. Yuk, jangan pelit. Aku sering lihat di tayangan-tayangan itu, kadang ada tangga yang marah-marah hanya karena pepayanya dipetik gitu ya. Kalau aku sih alhamdulillah, siapa tahu itu bermanfaat buat mereka gitu ya. Nah, ini memang tanam-tanam ini sengaja ditanam untuk dimakan bersama, tidak diperjualbelikan, khusus untuk dimakan. Oke, ini perburuanku mencari sayuran guys. Nah, masih ada tersisa sebenarnya masih banyak, tapi aku nggak telaten. Banyak. Nah, aku rasa cukup. Ini dia perburuan aku. Oh ya, nih. Nah, ini spot papot. Nah, ini yang suka mancing boleh mancing di sini nih kalau mau mancing. Ada ikan nilanya. Aku mau ambil daun bawang. Ini juga ada daun bawang, guys. Nah, kita ambil daun bawangnya. Buat goreng telur. Nah, daun bawang kita dapat di pinggir jalan. Oh, ini lele aku. Lelenya sebenarnya udah bisa dipakai buat lauk nih. Lelenya. Oh ya guys, aku memang nggak pernah cuci nih, bukannya jorok ya, aku nggak pernah cuci sayuran. Kalau mau kurebus langsung kurebus aja. Kenapa begitu? Karena di sini nggak ada polusi. Jadi aku percaya kalau udah kurebus aja. Nah, ini guys, aku mau masukin lagi, tadi udah masuk sebagian. Masuk ke dapur. Udah mendidih, sebagian udah mendidih. Kita masukkan lagi daun singkongnya. Kita aduk sampai empuk. Ini buruannya, sayur-sayurannya, hasil dari kebun sendiri guys. Oke, kita siapkan bumbu. Kita kasih bumbu. Ada cabenya. Kita akan tumis. Barbar banget ya gua kalau masak, ngasal. Tanggal bawang merah. Bawang merahnya habis guys. Masih ada. Nah, ini bawang merah, bumbunya bawang putih, bawang merah. Kita geprek aja bawang putihnya, geprek. Nah, gini barbar.
cara praktis, nggak pakai imut ya. Cara terbang. Oke, cukup. Jangan komplain ya guys. Udah, ini semua bumbu kita ulek. Oke, sudah selesai. Kita siapkan micin, dikit aja micinnya ya. Di sini aja masukin. Siapkan micin. Kita cari gula merah. Gula putih. Oh, gula merah aja deh. Gula putih. Oke, guys, ini mau sarapan dulu nih, ada pisang goreng. Gulanya. Ada gula merah. Pakai gula merah. Ini kita aduk-aduk sampai empuk. Tahu sampai sisa kemarin. Aduh, kalau masak tuh kemana-mana. Jadi ini bahan-bahannya. Ini hasil kebun nih. Daun pepaya semuanya hasil kebun. Aduh, I need assistant. Sebenarnya aku butuh asisten nih buat bikin video. Aduh, tapi anakku nggak mau disuruh bikin video. Kita tunggu sampai empuk. Aku pingin tumis. Aku hari ini pingin tumis. Jadi daun singkong ditumis enak banget. Kita tunggu ya guys. Ini tadi bumbu-bumbunya ya. Ini masakan barbar aku, nggak pakai imut-imut cara masaknya. Ini tidak juga lembut karena aku nggak suka terlalu lembut. Alasan aja, padahal tangannya pegel ngulek sampai lembut.
Jadi ini bawang merah, bawang putih, cabai, micin, gula merah. Itu aja menunya. Sebenarnya aku nggak pernah pakai micin sih, tapi hari ini aku pengen pakai. Kalau perlu dikasih tambahkan pete, biar lebih enak. Nah, ini buat ngerebus air, kasih pakai tungku. Walau buat mandi guys. Nih orang kampung tuh kayak gini guys. Nah itu rumah tetangga loh, tetangga. Nah itu suasananya tuh di kampung tuh begini, suasana di kampung aku. Nah itu ya guys, natural village. Nah jadi biar hangat kami selalu pakai dapur. Nah, ini kayunya banyak tuh kayunya. Ini dapurnya, jangan fokus sama dapurnya yang jelek guys ya. Dapurnya nggak bagus guys. Yo guys, sudah mateng. Jadi aku tiriskan aja begini. Tadi bilang aku nih emak-emak barbar, jadi masaknya ngasal. Masaknya asal. Nah, gimana ya guys? Enggak apa-apa. Kita tiriskan. Langsung kita buat panaskan wajan satunya buat masak, buat tumis daun singkong kita. Semoga enak. Kalau bapakku tuh suka banget kita tunggu sampai masak ya. Kita potong-potong dulu ininya, daun singkongnya kita potong-potong. Nah udah kecil-kecil. Oh my god, udah semuanya sepertinya udah mau masak. Kita masukkan bumbunya. Sebenarnya minyaknya rada kebanyakan ya, tapi nggak apa-apa. Ini bumbu dimasukkan semuanya. Kita masukkan daun singkong ya. Wah, nggak ada 30 menit dari metik sampai matang nih guys. Wow. Udah pas. Udah nggak perlu lagi ditambah apa-apa, udah pas banget. Nah, kamu akan ikuti aku sampai makan kayaknya deh. Sudah mateng guys. Sudah matang, kita masak. Wah.
pastinya mantap. Tadam! Sudah matang. Ini dia tumis pucuk daun singkong. Kita tumis. Jadi hari ini menunya cuma tumis daun singkong. Oke. Kita makan dulu. Terus ini nggak ada entek apa ya? Gurih. Oke guys, kita makan cuma menu daun singkong. Menggunakan paspor dan akte kelahiran palsu untuk dapat membela Kita makan di sini. Kita makan di sini. Aduh, aku nggak bawa minum lagi ya. Oke, ini kita cobain ya sayuran aku. Kalian kan udah lihat dari aku metik sampai makan nih. Dan semuanya butuh waktu 32 menit dari metik daun singkong sampai masak ngerebus daun singkong sampai mateng sampai jadi dimakan. Panas loh. Kita kipasin. Kamu ikuti sampai habis. Enaknya pakai banget tumis daun singkong pucuk, tapi loh kalau yang kurang nggak pucuk-pucuk tuh kurang enak. Ini masak ini akibat tidak punya sayuran yang beli, jadi cukup petik di belakang rumah ya. Tuh guys, jangan lupa klik like, subscribe, and comment guys. Ini daun singkongnya empuk banget. Makan ditemani bunga yang cantik. Aku kan pecinta bunga. Saking cintanya aku sama bunga, aku pernah punya temen yang manggil aku Bu Bunga. Di Bu Bunga katanya. Katanya aku seperti bunga dulu. Gimana guys, pengen nggak cobain ya di rumah? Di rumah ada nggak daun singkong muda? Kalau nggak ada, tanam guys. Karena ini khusus buat makanan ya, bukan buat diambil singkongnya.
Nggak tahu ini namanya singkong jenis apa. Daunnya kecil-kecil, itu beda dengan daun singkong yang khusus untuk buah. Alhamdulillah sehat, enak. Wow. Subhanallah. Habis guys. 36 menit bersamaku dari ke kebun ngerebus sampai masak sampai makan. Cuma butuh waktu 36 menit sampai selesai. Alhamdulillah kenyang. Semoga barokah, sehat. Yang nonton juga sehat. Ini suasana di pagi hari di kampung. Ini pagi hariku, saya makan. Sebenarnya aku mau kasih makan lele habis makan. Guys, kita mau kasih makan lele dulu. Oh ya, di sini makan lele aku di sini. Nah, pakan lelenya udah mau habis, aku taruh di sini. Habis makan, aku lupa ada yang juga minta makan. Dosa kalau kita kasih makan ya. Ini sedekah buat lele-leleku. Wow. Gemes aku sama lele ini. Di sini juga ada lele ya, tapi dikit. Nah, tuh. Ini pakannya kekecilan. Harusnya dia udah minta 003 ya. 02 tuh. Oke. Yang di sini juga udah butuh makan yang lebih gede. Tuh. Nah, terbang. Hidup tuh harus memanfaatkan. Nah, ini lahan-lahan sempit ini aku tanami. Nah, tuh aku tanami daun bawang. Nah, ini juga ada beberapa lele kecil. Oke. Selesai. Oh, di sini ada ikan nila, guys. Ini harusnya aku ganti airnya. Airnya udah hijau banget. Aduh. Nah, ikan. Tuh ikannya nila. Nah.
Oh ya, di sini ada keindahan tersembunyi. Anggrekku sudah berbunga. Itu anggrek macan. Ini anggrek awet banget, nggak gampang layu. Makanya anggrek sangat bagus gitu dan tepat untuk hiasan tanaman. Vlog aku di rumah selalu berakhir di spot ini. Aku pingin mancing jadinya. Nilainya udah gede nih. Akhirnya si kasku nggak dimakan ulat. Biasanya si kasku ini dimakanin ulat, guys. Tapi alhamdulillah ini nggak dimakan. Tapi rencananya ini mau tak bikin ditaruh di pot aja deh. Karena dia bentuknya seksi, kok ditaruh di pot lebih keren kayaknya. Dulu udah di pot, aku tanam lagi di bawah. Sekarang aku pengen tanam lagi di pot. Oh, aduh, wah, naganya berbunga, guys. Ya, dia bisa menghasilkan makanan sehat buat aku. Oh, udah berbunga juga tuh. Kayaknya kurang deh. Oke, buat perikanan channel kasih tahu dong, sebenarnya dosis buat makan kasih lele itu sehari berapa kali? Nah, wow. Ada kolam kecil yang aku belum kasih makan deh. Tapi kok kayaknya dia nggak doyan makan ya. Cuma ada berapa ekor di sini. Aduh, cabenya udah matang nih. Tah, cabai rawit. Cabai rawit lagi mahal loh. Aku mau tanam cabai lagi ah. Biar banyak cabenya, nggak usah beli. Dulu banyak banget, aku punya 1000 pohon. Sebenarnya ini tanaman biasa tumbuh di kebun. Aku selamatkan, aku ambil dari kebun. Ada cabenya. Lucu. Di bawahnya ada pohon. Bungaku, lihatlah bunganya, cantik kan? Bunga apa ya? Aku lupa nama bunga ini. Aku lupa nama bunganya. Ini bunga kantil. Nah, bunga kantil ini wangi. Bisa buat kalau berziarah di kubur.
wangi loh, wangi banget. Ini nggak mati-mati, padahal udah aku berantas tapi nggak mati, ya biarkanlah. Dia bisa jadi aroma pewangi rumah yang alami ya. Terima kasih guys sudah bersama aku 1 jam bersamaku lagi. Nah, lihat si cantik molek, si gemuk subur. Ya. Nah, ini si infinity-nya sudah mulai. Oh, ini infinity yang waktu itu aku pisahkan, ternyata sudah keluar lagi daunnya. Wah, ini dulu aku beli mahal banget tuh guys, sampai 600.000 kalau udah kayak gini nih. Coba sekarang harganya 600.000. Waduh, lumayan tebal dompet gue deh. Lihat Mirjaninya medok banget, medok lebar banget, medok banget, lebar banget. Hari ini aku belum bersih-bersih, belum nyuci. Ini habis makan. Kita beresin dulu buku-bukunya. Aku sedang aku jadi challenge snack video guys. Jadi aku terus belajar terus nih buat ngajar online. Mengajar online, mengajar dapat cuan lumayan lah. Semoga aja tambah follower. Oh ya, jangan lupa untuk follow aku ya guys, follow aku di snack video. Sekalian kalau mau gabung juga bisa, kontennya mau apa boleh, bebas. Kita beres-beres dulu berantakan. Nah, tuh view-nya di luar. Beres-beres. Kegiatan hari Minggu begini. Kegiatan emak-emak. Nah guys, ini ada surat kaya Al-Waqiah. Cobalah kalian membacanya setiap hari, karena di sini banyak sekali faedahnya dari surat Al-Waqiah ini. Coba aku bacakan ya guys. Manfaatnya banyak banget dari surat Al-Waqiah. Surat kaya, jadi kalau tiap hari kalau nggak punya duit baca ini, insya Allah kamu tidak akan difakirkan sama Allah. Itu janji Allah ya, bukan kata aku. Nah, ini fadilahnya. Fadilah membaca Al-Waqiah yang pertama adalah, barang siapa membaca Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan menimpa kepadanya kepapaan ya. Al-Waqiah adalah surat kaya, maka bawalah dan ajarkanlah kepada anak-anakmu. Kemudian berkata Masyruk, siapa yang ingin mengetahui cerita orang-orang yang terdahulu, orang yang kemudian serta ahli surga dan ahli neraka, penduduk dunia dan akhirat, bacalah surat Al-Waqiah. Kemudian barang siapa membaca Al-Waqiah setiap pagi dan sore, maka ia tidak akan kelaparan atau kehausan dan tidak akan takut terhadap orang yang akan fitnah, sedangkan fitnahnya kembali kepada orang itu. Subhanallah. Kemudian di dalam Qawasul Quran, siapa yang baca surat Al-Waqiah sebanyak 41 kali
dalam satu majelis, maka didatangkan hajatnya, terutama urusan rezeki. Nah, kalian kalau mau punya hajat ekstrim yang pengen cepat dikabul, baca surat Al-Waqiah sebanyak 41 kali. Dan barang siapa membaca surat Al-Waqiah sesudah sholat asar sebanyak 14 kali dalam satu majelis, maka didatangkan hajatnya, terutama urusan rezeki ya. Kemudian sumber rezeki semua ada di dalam surat Al-Waqiah. Sumber rezeki semuanya ada di dalam surat Al-Waqiah. Bila kita makannya dengan sungguh-sungguh, di mana saja, kapan saja, insya Allah akan memberikan rezeki kapan saja. Nah, selain kebutuhan dunia, hajat akhirat tentu tidak bisa diremehkan. Mohon ampun, niscaya Allah akan beri kita ampun. Mohon rahmat, maka setiap Allah melimpahkan, sehingga hidup kita berlimpah rahmat dan ampunan. Dengan membaca Al-Waqiah, kehidupan kita akan lebih baik. Allah tidak tidur, Allah tidak buta, dan dia selalu berada dalam kesibukan. Yuk guys, amalkan guys ya. Ini suratnya nih. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha khotibah. Nah, ini ayatnya guys. Nah, ini buku surat Al-Waqiah. Kayaknya aku perlu membuat konten tentang bedah buku guys ya. Meraih kebahagiaan di alam kubur. Nah, ini yang aku baca guys. Karena hidup kita kan orientasinya akhirat, bukan dunia. Jadi kita harus banyak ingat di akhirat. Jadi di buku ini ada berbagai macam manfaat ziarah kubur, introspeksi sebelum datangnya mati, meraih kebahagiaan di alam kubur. Nah, ini yang kita cari, nomor 49. Bagaimana biar kita bahagia di alam kubur? 49. Mana 49 di sini, guys. Nah, meraih kebahagiaan di alam kubur. Apa saja biar kita bahagia di alam kubur? Yang pertama, membaca surat An-Nisa. Barang siapa membaca An-Nisa setiap malam Jumat, ia akan diselamatkan dari himpitan kubur. Membaca surat Al-Zuhruf. Barang siapa yang tekun membaca surat Al-Zuhruf, Allah akan menjaganya dari himpitan bumi dan kesempitan kubur. Membaca surat Al-Qalam. Barang siapa membaca surat Al-Qalam dalam sholat fardunya atau sholat sunnah nafiahnya, maka Allah akan menyelamatkan dari kefakiran dan melindunginya dari himpitan kubur. Mati di hari Jumat. Barang siapa yang mati di antara matahari tergelincir pada hari Kamis sampai matahari tergelincir pada hari Jumat, Allah melindungi dari himpitan kubur. Astagfirullah, subhanallah. Kemudian melakukan sholat malam. Hendaknya kamu melakukan sholat malam. Tidak seorang hamba pun yang bangun di akhir malam, kemudian ia melakukan sholat 8 rakaat, 2 rakaat sholat syafaat, dan kemudian ia beristighfar 70 kali dalam sholat witirnya, ia disamakan dari azab kubur dan azab neraka, dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezeki. Nah, kita harus rajin sholat tahajud ya guys ya, biar kita panjang umur, selamat dari azab kubur. Kemudian baca surat Al-Takasur. Barang siapa yang membaca surat Al-Takasur menjelang tidur, ia akan terjaga dari fitnah kubur. Astagfirullahaladzim. Kemudian membaca zikir nih, membaca zikir. Kalau kita ingin kubur kita terang benderang, kita harus banyak membaca zikir. La ilaha illallah, masya Allah, alhamdulillah, asyukurillah, subhanallah. Nah, ini ya guys ya, ini yang harus kita baca. Pelepah kurma nih yang sedang di Arab nih, buat teman aku yang ada di Arab Saudi nih. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa suatu hari Rasulullah berjalan di dekat kubur yang penghuninya akan mendapat azab kubur. Kemudian beliau menyuruh mengambil pelepah kurma dan di sebelahnya yang satu diletakkan di kepalanya dan satu lagi diletakkan di kedua kakinya. Kemudian sahabatnya bertanya, "Mengapa engkau lakukan itu?" Rasulullah menjawab, "Karena hal ini dapat meringankan ia dari azab kubur selama ia bersamanya." Astagfirullah. Ya. Imam menyiramkan air. Imam Ja'far al-Shadiq berkata, disunahkan menyiramkan air di atas kuburan. Inilah kenapa kita harus menyiramkan air di kuburan ya. Disunatkan menyiram air di kuburan dalam keadaan menghadap ke kiblat, kemudian dari atas kepala sampai ke bagian atas kaki.
Kemudian disiramkan secara rata ke sisi yang lain, dan yang terakhir bagian tengah kuburan. Demikianlah sunnah menyiramkan air di atas kuburan. Oh, inilah kenapa kita harus menyiramkan air ya. Kemudian melakukan sholat sunnah pada hari pertama bulan Rajab, itu juga bisa memberi kebahagiaan dalam kubur. Berpuasa 4 hari di bulan Rajab, berpuasa 12 hari di bulan Sya'ban. Membaca surat Al-Mulk di atas kubur. Masya Allah, aku baru tahu nih ternyata kalau harus di atas kubur kita bacakannya ya. Ibnu Abbas berkata, pada suatu hari ada seorang menggambar jubahnya di atas kuburan dan ia tak tahu bahwa itu adalah kuburan. Ia membaca surat Al-Mulk, kemudian dia mendengar suara terjeritan dari dalam kuburan. Inilah yang menyelamatkan aku. Kemudian kejadian itu diceritakan kepada Rasulullah, lalu berbilang, surat Al-Mulk itu dapat menyelamatkan penghuni kubur dari azab kubur, guys. Jadi kalian kalau ke kuburan bacakan Al-Mulk nih guys ya. Melakukan sholat sunnah berikut di malam Jumat itu juga memberi kebahagiaan di alam kubur. Nah, itu salah satu kita agar bahagia di alam kubur. Oke guys, itu tentang buku meraih kebahagiaan di alam kubur. Ini belum aku baca semuanya, karena aku nggak punya waktu membacanya. Itu buku-buku yang koleksi buku-buku aku. Nah, kita kembali rapikan, karena aku lagi bikin durasi 1 jam, belum ada 1 jam dah. Kemudian ini koleksi buku-buku aku guys. Kamu suka baca buku nggak? Ini aku koleksi dari aku SMA loh. Sebenarnya kalau aku dulu pengen punya perpustakaan sendiri walaupun belum banyak ya. Tapi setelah ada Google kayaknya ini sudah kurang lagi. Aku punya buku yang sangat bagus nih guys. Ini buku Keadilan Langit. Nah, buku ini banyak bercerita tentang keajaiban nih guys ya. Keadilan Langit ini aku pernah baca kisah yang sangat bikin merinding deh. Nah, siapa melakukan kejahatan maka akan dibalas dengan kejahatan yang sama. Nih, halaman 55. Jadi halaman 55. Itulah kenapa aku memilih tema daily vlog guys ya, karena aku orangnya sangat bosan. Kalau aku disuruh bikin YouTube tentang tutorial, aku kalau satu jenis tutorial itu aku kayaknya bosen. Nah, makanya aku milih YouTubeku itu kontennya tentang daily vlog, kegiatan apa aja yang aku suka gitu, karena aku orangnya bosanan banget gitu ya. Dan di kepala aku tuh banyak sekali ide. Nah, ini di siapa melakukan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan yang sama. Di sini ini kisah cerita tentang orang yang berbuat jahat ya guys ya. Jadi kisah ini orang yang berbuat jahat, dia menggali suatu lubang untuk membunuh seseorang yang dia incar hartanya. Maka suatu hari orang itu benar-benar dibunuh olehnya di lubang itu. Namun setelah beberapa tahun, orang yang membunuh tersebut melewati jalanan itu gitu. Kemudian di sudut jalan ia melihat seorang polisi di situ. Karena dia baper ya, istilahnya baper gitu. Dia baper, akhirnya dia bersembunyi, takut polisi tahu bahwa dia pernah membunuh di situ. Makanya dia lari. Nah, dia nggak tahu dia lari kemana, tapi tiba-tiba dia terjatuh di sebuah lubang. Kemudian dia di situ digigit ular dan mati. Nah, sebenarnya lubang yang tempat dia terjatuh itu adalah lubang di mana dia dulu yang membuat untuk membunuh korbannya. Nah, jadi dia mati di lubang di tempat dia membunuh. Nah, itu kisahnya guys. Oke, itu saja perjalanan aku 1 jam bersamaku. Nanti kita lanjutkan lagi vlog berikutnya karena aku mau
beres-beres guys. Terima kasih sudah melihat, udah mampir di channel aku. Suka channel aku, jangan lupa komen, boleh nanya juga boleh. Oke, nanya boleh karena aku mau mandi. Itu aja. Assalamualaikum.